Hai Beo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Shenan mengajar salah satu praktisi dari kerajaan Tianyang, yaitu Sehuan, beserta naganya. Hal itu pun sontak membuat semua orang terkejut, termasuk sang kaisar sendiri. Tapi ternyata kemenangan itu dianulir oleh utusan Tiangyang. Dia menyangkal kemenangan itu, padahal sebelumnya dia sendiri yang mengatakan bahwa pertarungan ini menentukan kemenangan dengan alasan karena masih ada dua petarung lagi yang belum bertarung. Sontak saja banyak orang yang mencemooh tindakan utusan dari Tiangyang tersebut, seolah-olah dia sedang menjilat lidahnya sendiri. Dasar juga ini orang. Tapi bagi Chen yang mendengar pernyataan itu, langsung merespon dan menyambut tantangan untuk pertarungan yang berikutnya. Jangankan maju satu-satu, oi. Maju bareng 3 sekaligus gua layanin, kata Chenan. Kemudian Chenan pun meminta kepada sang kaisar mengabulkan keinginannya apabila dia mampu mengalahkan ketiga praktisi tersebut. Tentunya keinginan itu adalah untuk membebaskan sang putri Yu dari belenggu perjodohan dengan si Malingkong. Mendengar itu pun utusan dari Tiangyang nyinyir tentunya. Nih orang ngomongnya besar bener. Belum tahu kekuatan dua orang yang belum dilawannya. Raja Kerajaan Dongchu pun mengabulkan permintaan dari Chenan itu. Hao, baiklah, lanjutkan pertarungannya, kata raja tersebut. Dan kemudian si badan armor pun meminta kepada sang kaisar untuk memanggil naganya. Betapa terkejutnya semua orang ketika melihat ternyata sang naga yang dipanggilnya adalah naga tingkat keempat. Termasuk Chenan juga ikut terkejut melihatnya. Ketika naga itu muncul, tiba-tiba naga itu langsung menyerang semua orang. Si badan armor pun merespon dengan menangkis semua serangan naga itu. Setelah mendengar suara lonceng, sang naga pun mendatangi si armor. Angin kencang pun memenuhi area tersebut yang sangat mencekam. Kemudian si armor menaiki naga itu. Dan pertarungan pun dimulai. Sang naga itu pun menyemburkan nafas api yang sangat dahsyat, mampu membuat semua orang yang menontonnya berkedip ketakutan. Mereka bergumam bagaimana Chenan mampu menghadapi ini semua. Orang ini pasti mati, kata mereka. Nafas naga ini bisa meracuni semua area. Bila terkena Chenan bisa eok nih Vio. Tapi si Chenan mampu menghindari setiap serangan nafas naga itu. Sampai beberapa kali, nafas naga itu pun tidak bisa mengenai Chenan. Kemudian sang naga itu menukik ke bawah, menuju Chenan dengan kecepatan sangat tinggi, bagaikan petir yang menyambar bumi. Kemudian sang naga itu menggerakkan ekornya dan menyerang Chenan. Si Chenan mengeluarkan semua kekuatannya dan bentrokan pun terjadi. Chenan pun terlempar. Untung aja si Chenan ini gak apa-apa ini Beo. Karena si Chenan kesusahan untuk melawan naga ini, si Chenan akhirnya mengambil busur Hoi dan menggunakan sebuah tombak untuk melawan naga tersebut. Pertarungan sengit pun berlangsung. Si Chenan menggunakan tombak dan kekuatan emasnya bertarung melawan sang naga. Dan akhirnya si Chenan menggunakan panah Hoi untuk memanah sang naga tersebut. Keluarlah energi spiritual kekuningan menyilaukan semua orang yang menontonnya. Dan Chenan pun melepaskan anak panah yang tiada tara itu. Boom! Akhirnya anak panah dari busur Hoi mengenai
naga tersebut. Dan naga itu pun terlempar ke belakang. Dan Chenan masih menggunakan anak panah dan busurnya untuk menyerang naga tersebut. Dan akhirnya, dentuman keras pun terjadi dan naga itu pun jatuh ke bumi. Sontak saja semua orang yang melihat kejadian itu pun terkejut. Seolah-olah mereka sedang melihat sang legenda, sang pemanah naga yang mampu menundukkan dan menjatuhkan seekor naga dengan busur Houyi-nya. Ternyata pertarungan pun belum selesai, yaitu masih ada pertarungan antara Chenan melawan si Tuku Armor.